Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita ada kesempatan, kita diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat kesempatan dan umur panjang. Semoga kita bisa memanfaatkannya untuk hal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana kita hari ini kita gunakan untuk apa, anak? Belajar. Semoga niat dan kesempatan ini kita semuanya diperbarui, kita terus memperbarui niat, karena niat itu penting. Kenapa kita diajarkan oleh Rasulullah doa-doa aktivitas harian seperti doa mau makan, doa mau tidur dan lain sebagainya. Itu karena memang untuk memperbarui niat. Apalagi setiap rakaat sholat kita didahului dengan niat. Mau sholat apa itu sebenarnya. Dan kita meluruskan niat kita yaitu untuk belajar atau thalabul ilmi. Semoga kesempatan belajar ini mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang kedua yaitu sholawat serta salam. Marilah kita tidak hentinya kita ucapkan, kita agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah yang mengantarkan, memberikan ilmunya kepada para sahabat hingga turun kepada kita semuanya, hingga kita mengenal yang namanya Islam, di mana agama inilah agama yang sudah dibenarkan atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar dari agama ini hanya karena iming-iming dunia, iming-iming persahabatan, pertemanan atau hal yang lainnya. Ya. Baik, yang berikutnya Ustadz ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Semoga kita semuanya dikembalikan kepada yang namanya fitrah atau kesucian, ya. Bersih, ya. Di bulan ini kita bisa memulai dari nol dengan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya. Kita mulai nol, kita belajar ibadah sebulan lagi dari yang aktivitas sebulan yang kita pernah pelajari, yaitu mulai dari puasa, mulai dari tilawah kita, mulai dari mengerjakan sholat malam dan sedekah dan yang lain-lainnya. Kita tingkatkan di 11 bulan ini. Kita terus pupuk ini, ya. Baik santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah, langsung saja kita belajar bersama di kesempatan ini, yaitu tentang sirah, dengan bagaimana reaksi atau hadangan-hadangan sebelum penaklukan kota Mekah, ya. Yang pertama yang pernah kita belajar kemarin terakhir, kita bagaimana strategi Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam di Madinah. Karena bagaimanapun setelah Islam mau dikembangkan di Mekah, ternyata orang-orang kafir Quraisy Mekah tidak mau menerima, karena mereka menganggap Rasulullah sebagai orang gila, menganggap sebagai orang, ya. Dan intinya mereka tidak menerima. Akhirnya ada saran untuk meninggalkan Mekah dan menyebarkan di Madinah. Dan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah direncana, sudah dari takdirnya Allah bahwasanya Islam ini tetap akan jadi agama yang benar, agama yang sudah diridhoi oleh Allah. Inna dinallahi Islam, ya. Baik, ada hadang-hadangan yang sebelum penaklukan Mekah, yaitu peristiwa-peristiwa penting sebelum penaklukan Mekah, ya. Di mana tahun kedua ini Rasulullah dihadapkan oleh yang namanya perang Badar. Perang pertama kali yang dilakukan oleh orang Muslim, orang umat Islam menghadapi orang-orang kafir Quraisy, ya. Di mana perang ini terjadi pada 17 Maret 624 Masehi, ya. 17 Maret 624 Masehi atau bertepatan dengan 17 Ramadan 2 tahun Hijriah, 2 Hijriah, tahun kedua, ya. Tahun kedua Hijriah setelah dari hijrah pertama ke Madinah. Hijrah itu dihitung dari tahun ke-1 setelah pindah ke Madinah. Jadi 1 tahun di Madinah. Bagaimana suku Aus dan Khuzraj sangat mendukung dan
Terjadinya peperangan Badar ini hanya karena ya fitnah lah intinya ya. Ada suku Quraisy atau suku kafir Quraisy atau suku munafik Madinah yang tidak menyatakan secara terbuka. Mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah, tapi mereka secara diam-diam ya. Kelompok inilah yang mereka merasa kalah karena suku Aus dan suku Khuzraj secara kesukuan itu paling penguasa di Madinah. Mereka mendukung Rasulullah dan banyak yang masuk Islam ya. Diterimanya ini membuat orang Quraisy Madinah itu bekerja sama dengan orang Mekah ya, untuk bagaimana mengetahui menyebarkan strategi-strategi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah ya. Peperangan ini awalnya dimulai ada yang dari beberapa sirah yang sering baca, dari kisah tentang bagaimana pencegatan kafilah Abu Sufyan, di mana saat itu Abu Sufyan sedang perpulangan dari Syam ya, dari Syria, belanja barang bawaan. Akhirnya terjadilah perampasan harta yang dilakukan oleh kabilah Muslim karena mereka menganggap bahwasanya ini adalah harta-harta yang mereka tinggalkan di Makkah. Dan peristiwa itu menyulut bagaimana informasi yang dilakukan oleh orang kafir Madinah kepada orang-orang kafir Mekah, hingga menyulut Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang-orang yang sangat power, punya kekuatan bagaimana sebagai tentang kompor ya, atau mengkompori atau memberikan. Akhirnya dengan sangat lantangnya itu Abu Jahal mengirim pasukannya untuk memerangi umat muslim di Mekah ya. Peperangan ini terjadi yaitu tepatnya di Lembah Badar, di mana terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau bertepatan 17 Maret 624 Masehi. Ya, peperangan ini diawali dengan di mana ada perwakilan dari orang-orang Quraisy Madinah untuk mengajukan awal dulu ya. Ini yang diinginkan. Mereka mengutus yang pertama dari orang-orang kafir Madinah, orang-orang kafir Makkah, yaitu mengutus utusan yaitu namanya Utbah bin Rabi'ah, Sabi'ah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah ya. Mereka menghadapi umat muslim karena mereka dihadapkan pertama, mereka ingin mengirimkan bagaimana orang-orang awalnya Rasulullah menanggapi tantangan ini dengan mengirim orang-orang Ansor. Tapi mereka tidak mau, orang-orang kafir Quraisy Mekah menganggap bahwasanya aku hanya mau berperang dengan orangku saja. Orangku itu dari orang-orang Madinah orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah atau kaum Muhajirin, dan mereka memilih yang orang-orang yang terpandang ya. Akhirnya Rasulullah mengutus 3 utusannya, yaitu Hamzah, Ali bin Abi Thalib, Ubaidiyah ya. Semua dari utusan orang kafir Makkah semuanya terbunuh oleh utusan Rasulullah ini ya. Akhirnya Abu Jahal menjadi tambah berang ya. Mereka datang dengan 1.000 pasukan, di mana umat muslim saat itu hanya 313 orang ya. Jadi sekitar yang 313 melawan 1.000 orang. Bayangkan, berani enggak? 1:2 ya. Kalau kita umat belakangan ini ya minder ya, pasti takut, wah aku nanti mati, wah aku enggak ada umat sekarang ya. Makanya dan di tahun ini juga ada peralihan mana arah kiblat, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ya. Awalnya kiblatnya ada di Masjidil Aqsa, makanya antum juga kalau ada yang sekarang ada kejadian di Aqsa ini sekarang harus berdoa untuk saudara-saudara kita, karena dimanapun itu adalah kiblat pertama umat Islam sebelum dirubah ke Makkah ya. Baik, kita lanjutkan. Dengan kematian itu makanya Abu Jahal ikut marah, mengirim
1000 pasukan. Dan akhirnya ditanggapi dengan Rasulullah juga mengirimkan pasukan dengan beberapa strategi-strategi yang sudah disusun Rasulullah, strategi perang. Rasulullah adalah seorang panglima hebat, ya. Jadi bagaimana Rasulullah menyusun strategi di pegunungan Bukit Badar ini, menyusun bagaimana strategi perang orang-orang yang tangguh-tangguh, para pemuda-pemuda. Nah, antum semuanya juga pemuda, makanya antum juga harus punya kekuatan fisik yang kuat. Jangan sampai hanya gak perlu fisik kuat, ya, karena dakwah ini ditopang dengan fisik orang-orang yang top. Maaf, antum penghafal Quran, ilmu kefakihan antum, ya, hafal banyak, tapi ternyata sakit-sakitan di atas tempat tidur, ya, bisa tidak antum berdakwah, ya? Di peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin dengan beberapa strategi perang yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, dimana juga akhirnya ada hadis Rasulullah yang paling sokeh, yaitu afdalu jihadu ayyu jahadu rajulu nafsahu wa huwa, ya. Jadi Badar itu adalah kemenangan. Dari 313 orang, ya, itu umat muslim yang syahid 14, sedangkan orang-orang Mekah yang terbunuh 70 orang, ya, membuat orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah ketakutan. Akhirnya mereka kalah mundur, ya. Dan disitulah menjadikan bagaimana Islam ini semakin solid kekuatannya di Madinah, menjadi dasar pemerintahan pertama kali di Madinah, ya. Jadi Islam ada. Terus kemenangan militer yang pertama juga secara strategi perang pertama yang dimenangkan oleh pasukan muslim, pasukan Islam. Jadi tidak serta-merta Islam ini melawan, tapi mereka sendiri yang memulai mengintimidasi kita, diteror terus sampai kita dilarang, ya. Terus yang kedua yaitu tadinya perang Uhud, ya. Perang Uhud ini dari hadis, sebelum kita masuk ke perang Uhud, dari hadis ini, hadis yang pernah Ustaz bacakan, afdalu jahada, ya. Tadi jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad melawan hawa nafsu dirinya, ya. Antum sekarang, kita ini sekarang bukan lagi jihad melawan perang, tapi melawan hawa nafsu kita. Maaf, kita enak dengan tidur kita enak dengan game kita enak dengan tidak. Bayangkan Rasulullah dan orang-orang terdahulu, mereka kepanasan menguatkan dakwah Islam ini, mereka bagaimana mengalami peperangan, pertumpahan darah, berjalan yang sangat jauh, mereka menempuh keadaan padang pasir dengan jalan kaki, ya. Maaf, kita yang enak-enakan, apakah hawa nafsu kita yang terakhir yang dipesan Rasulullah. Jadi peperangan Badar itu terbesar, tapi umat ini dihadapkan itu melawan hawa nafsu, ya. Baik, ya, anak-anakku santriwan. Dan peristiwa yang kedua yaitu perang Uhud, ya. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi, ya. Peperangan ini diikuti oleh 3000 pasukan, ya, 3000 pasukan mereka mengirim ke Madinah. Tapi di saat itu pertama dikirim pimpinan panglima perangnya adalah Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, ya. Khalid bin Walid dan saat itu Rasulullah membawa 3000 lawan 1000, banyak ini juga 2 kali lipatnya. Dan ini karena keserakahan perang Uhud ini, keserakahan orang muslim sendiri, yang mereka di sini di dalam buku sirah ini mereka merasa tamak akan dunia. Nah, ini makanya dakwah ini runtuh, di mana ada seorang
maaf, ustadz, pembimbing, guru yang mengatakan Islam kalau tujuannya sudah dunia, hilang. Hilang, masalah kedakwahannya ini hilang. Ya, kadang dituntut maaf ya. Ada orang berdakwah dengan tujuan uang. Kalau aku nggak mau ke sana, nggak ada uang, saya nggak mau. Bahkan ada orang yang memasang tarif untuk dakwahnya. Ini intinya bukan untuk dakwah, tapi untuk memperkaya diri. Ya. Karena kekalahan inilah yang membuat yaitu di orang Quraisy yang terbunuh 25, di orang muslim atau orang Islam yang syahid yaitu sekitar 70 orang, kebalikan dari yang perang Badar tadi. Ya, ini di peristiwa perang Uhud ini adalah bagaimana kita diajarkan yaitu tentang kita untuk tidak terlalu tamak kepada kepentingan dunia. Ya, akhirnya kalah karena mereka tidak. Pada perang Uhud ini pasukan muslim sudah menang duluan, karena merasa menang mereka terus gila dengan harta rampasan perang, mereka berlari ya, berlari berebutan. Akhirnya Khalid bin Walid saat itu masih jadi panglima orang kafir Quraisy Mekah berputar balik malah akhirnya memukul mundur orang-orang muslim ya, dengan diberhentikan peristiwa ini karena ada tersiar kabar bahwasanya Nabi Muhammad meninggal ya. Ya, itu perang Uhud ya, perang di mana umat Islam yang kalah ya. Terus peristiwa yang ketiga yaitu perjanjian Hudaybiyah ya. Perjanjian Hudaybiyah ya. Pada tahun ini yaitu tahun 6 Hijriah atau 6 setelah Hijrah atau bertepatan dengan 628 Masehi ya. Nabi ingin mengajak para sahabat untuk melakukan ibadah haji ya. Akhirnya setelah 6 tahun mereka mengalami masa-masa yang sangat sulit, yaitu bagaimana orang-orang Quraisy selalu mengintimidasi, tidak mau terima ya, mengajak orang-orang Madinah yang saat itu sudah banyak, yaitu sekitar 1000 orang untuk melakukan ibadah haji ya. Namun orang-orang kufar, orang-orang Quraisy ya, orang-orang Quraisy maka tidak mau menerima itu. Akhirnya dilakukanlah perjanjian Hudaybiyah ya. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah yang pertama yaitu bisa nanti antum bisa searching boleh ya. Perjanjian Hudaybiyah yang pertama, kedua pihak sepakat tidak mengadakan peperangan selama 10 tahun ya. Terus kedua, setiap orang diberi kebebasan untuk bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Muhammad atau kafir atau orang kaum Quraisy. Jadi setiap orang berhak mengajukan perjanjian kepada Nabi Muhammad dan orang Quraisy. Yang ketiga yaitu setiap orang Quraisy yang menyeberang Nabi Muhammad, intinya yang mau masuk Islam itu harus izin walinya. Tapi sebaliknya, kalau orang Quraisy, orang Muslim, pengikut Nabi Muhammad mau bergabung kepada orang Quraisy, mereka tidak dikembalikan, mereka ditawan. Ini kerugian pertama, ya. Terus yang kedua, yang perjanjian berikutnya yaitu pada tahun ini Muhammad harus kembali. Jadi intinya mereka dilarang untuk melakukan tahun ke-6 ini, ya. Mereka dilarang untuk melakukan ibadah haji. Jadi pada tahun ini Nabi Muhammad disuruh kembali lagi ke Madinah, tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah haji. Ya. Terus baru tahun berikutnya mereka diizinkan melakukan ibadah haji dengan menginap selama 3 hari tanpa membawa senjata. Ini kerugian yang berikutnya, ya. Itulah bagaimana orang-orang Quraisy sampai sekarang yang mungkin masih mempunyai sifat-sifat Quraisy kayak gini banyak. Mereka selalu memutarbalikkan dan tidak mau ya. Di dalam perjanjian ini Rasulullah juga mendapatkan pertentangan dari para sahabatnya. Ada yang mereka, kok kayak gini tuh Rasulullah, kita rugi, kita apa-apa ya. Tapi dalam firman Allah di dalam surat Al-Fat yang artinya sesungguhnya Allah telah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dan dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram
insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut, kepala dan mengguntingnya. Sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang kamu ketahui dan memberi sebelum itu kemenangan yang dekat. Ya. Dengan perjanjian itu Rasulullah mengiyakan saja, ya. Tapi banyak para sahabat yang menentang, kok kayak gini Rasulullah, gak adil nih, kita yang selalu yang rugi, ya. Akhirnya dengan ini Rasulullah bisa memetik, ada kesempatan 10 tahun tidak ada peperangan, ya. 10 tahun kesempatan inilah yang digunakan Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam, ya, berdakwah, yaitu mengirim utusan kepada beberapa kerajaan, yaitu yang pertama kerajaan Heraklius, yaitu raja Bizantium. Bizantium itu kerajaan Yunani, ya. Terus Kisra, penguasa Persia. Terus Muqais, pengusaha Mesir. Terus Negas, penguasa Habasah. Haris al-Ghazari, raja Hijrah dan gubernur Persia. Terus Haris al-Himsani, penguasa Yaman, ya. Jadi itu kesempatan Rasulullah digunakan untuk berdakwah. Bagaimana pintarnya Rasulullah? Akhirnya walaupun kita dirugikan, tapi ada kesempatan yang kita bisa gunakan dengan melalui dakwah yang damai, ya. Akhirnya dengan kayak gini sempat ada penolakan yang paling besar, yaitu dari Raja Haris al-Ghazari, yaitu membunuh utusan Rasulullah, ya. Nah, saat ini Khalid bin Walid akhirnya dengan simpati perjanjian Hudaybiyah ini mengirim kesempatan itu memberikan hidayah khalifah untuk memulai Islam, ya. Yang simpatik masuk Islam yaitu Khalid bin Walid, Amru bin As, ya, Abu Basir putra Suhail bin Amr, Walid bin Walid, ya, adik Khalid bin Walid, terus Asem ibnu Khalid, Utsman bin Tola'ah bin Abdudar, Akil bin Abu Thalib, adik Ali bin Abu Thalib, ya, dan Jubair bin Mut'ah, ya. Itu dari bahisi perjanjian itu diikuti Rasulullah, akhirnya justru malah menimbulkan orang-orang yang dulu dipercaya oleh orang-orang kafir Madinah, orang-orang kafir Mekah, Quraisy Mekah, itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama panglima para mereka yaitu Khalid bin Walid, ya. Terus yang terakhir yaitu inilah peristiwa penaklukan Mekah, ya. Peristiwa penaklukan Mekah itu terjadi pada tahun ke-10, ya. Intinya perjanjian itu hanya dilakukan tahun ke-6 perjanjian Hudaybiyah dilakukan 2 tahun, ya, tahun ke-8, ya. Tahun ke-8 ini perjanjian Hudaybiyah ini dibatalkan secara sepihak oleh orang-orang Quraisy Mekah. Mereka tidak mau melanjutkan perjanjian itu, ya. Akhirnya karena peristiwa itu Rasulullah mengirim utusannya, yaitu karena sikapnya orang-orang Quraisy membunuh orang-orang Khuzanah, suku Khuzanah, akhirnya perjanjian Hudaybiyah ini dihapus, ya. Mereka tidak mau lagi menjalankan ini, dan akhirnya menimbulkan bagaimana Rasulullah menyusun strategi bagaimana untuk melakukan tindakan di mana kaum Quraisy ini kok tidak bisa dipegang kata-katanya, ya. Akhirnya Rasulullah mengajak 10.000 pasukan untuk mengepung Ka'bah, ya. Untuk mengepung Mekah, kok Ka'bah, Masya Allah, mau mengepung ke Mekah, dan akhirnya berita ini sampai kepada orang-orang Mekah, terutama orang-orang Quraisy, menjadi ketakutan, dan mereka sekali lagi peristiwa inilah yang terjadi di tahun ke-8, ya, dimana akhirnya tanpa ada perlawanan, tanpa ada siapa yang tidak melawan insya Allah menjadi aman, dan akhirnya Mekah bisa dikuasai, ya. Setelah itu pada tahun ke-11 Rasulullah
melakukan ibadah haji, ya. Ibadah haji ini diikuti 100.000 orang jamaah. 100.000 sudah tahun ke-10 itu umat Islam sudah banyak, 100.000 orang. Ya, bayangkan jalan kaki 100.000 orang seperti apa. Banyak sekali, masya Allah. Kita kadang mengajak teman kita yang kesulitan, ya. Haji wada ini terjadi pada tahun ke-11 atau 10 Hijriah, ya. Ini tanggal itu Rasulullah diiringi oleh para sahabat, dan di sini bisa kita petik hikmahnya sekali lagi bagaimana dakwah Rasulullah itu sangat luar biasa dan sangat berat. Mungkin kita sendiri kalau melakukan ini tidak akan bisa, butuh jamaah yang solid. Makanya antum semuanya harus berteman dengan orang-orang baik, selalu menjadikan kebaikan ini, ya. Baik santriwan dan santri, itulah kesempatan belajar kita, dan mungkin ini bisa menjadikan ladang amal kita sekali lagi dan menjadi penolong kita, ya. Baik, untuk kesempatan hari ini Ustadz cukupkan sekian, semoga ada kebarokahan yang bisa kita petik, ya. Cukup sekian, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf Ustadz, terima kasih waktu dan kesempatannya. Dari Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.